Buat lu yang nggak suka Timothy Ronald, alasan apa yang membuat dia sampai bisa 1 triliun dan lu nggak suka? Mungkin jualan kelas? Enggak. Mungkin jualan Bitcoin gitu, sales Bitcoin? Enggak. Itu dia beli Bitcoin harga $16.000, itu bottomnya, harga terendahnya. Dia cuma beli 51 Bitcoin. Gue beli 16 miliar 51 Bitcoin di 16.000, gue buy along the way. Ini estimasi keuntungannya apabila Bitcoin sampai harga tertinggi cuma 128 M. Itu capai 1 triliun, nggak masuk akal. Butuh 900 miliaran lagi. Ingat ya, itu dia all in di situ. Mungkin satu hal orang yang jarang bahas, yaitu dari satu-satunya call yang dia buat sepanjang dia bikin Akademi Kripto. Kita lihat aja membernya segini. Mereka yang beli kelasnya Timothy itu bukan beli ilmunya. Mereka mau call-nya. Mereka mau tahu Timothy beli apa. Dan ketika Timothy dan Kalimas ada call, itu semua pasti pada ngikut. Dan itu kita hitung aja 10% dari total membernya segini. Untuk menggerakkan market, itu yang bisa menggerakkan satu-satunya adalah ketika orang pada banyak beli. Nah, siapa yang akan menang? Apakah mereka yang tercepat ketika call itu datang? Beli ini di harga segini. Apakah yang menang adalah orang tercepat yang membeli? Bukan. Satu-satunya yang akan menang adalah orang yang memberi call-nya. Karena dia sudah masuk duluan dan itu terbang. Kalau kita bicara aset, nggak cuma satu yang dia call. Itu sepanjang dia bikin Akademi Kripto sampai hari ini. Tapi bang, itu market yang di-share, market cap-nya besar-besar. Kalian lihat itu market cap kecil, beberapa kali sering di-share. Bahkan ada istilahnya AC Candle. Ini buat para membernya pasti tahu. Di mana Akademi Kripto membuat sebuah call dan semua membernya pada ikutan beli, itu candlenya langsung terbang. Dan satu-satunya yang untung bukan member tercepat yang beli aset tersebut, tapi yang membuat call itu sendiri. Gua nggak denial bahwa ada beberapa market cap yang memang, ya oke, win to win untuk memang menang dari trade-nya. Kita bicara hal yang paling masuk akal untuk bikin kekayaan 1 triliun di umur 24 tahun. Dengan atensinya yang miskin itu goblok, ditebar sebanyak mungkin atensi dan jalannya itu menyebar. Dan ikan-ikan kecil kalian-kalian yang beli kelasnya dan ikut call-nya dan rungkat. Mungkin itu satu-satunya jebakan exit liquidity. Ya ini tesis saya, menurut kalian bagaimana? Mungkin kalian ada pendapat lain, hal yang lebih masuk akal membuat Timothy bisa capai 1 triliun. Ini bukan fakta, saya cuma bilang opini saya. Menurut pendapat kalian gimana? Tulis kolom komentar. Follow untuk konten seputar finance dan investment, membuka kalian lebih kritis lagi tentang keuangan.